Roh Kudus pada dirinya. Abang mengaku juga begitu. Kalau Yohanes yang penuh Roh Kudus aja tidak ada bacaan, dia bisa menyusunnya di tahun 90. Abang sudah membacanya berulang-ulang, kenapa nggak bisa ingat? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Sebenarnya memang kalau kita membicarakan ini ya tidak mungkinlah bisa semuanya dengan clear atau jelas atau bisa saling menanggapi satu-satu seperti yang tadi Bang Juma udah sampaikan semua itu. Tapi ya sebisanya apa yang kita bisa bicarakan dari pembahasan ini ya itu yang akan saya menurut pandangan saya. Jadi kalau tadi Bang Juma bilang, ya yang penulis Matius itu, kalau dilihat dari ayat Matius tadi, ya belum tentu dia. Karena di situ dibilang ada seorang pemungut cukai gitu. Nah, kalau di dalam hal ini, ya mungkin ini kan persepsi Bang Juma juga. Karena dari kalimat itu. Nah, kalau dari persepsi saya, ya saya tetap percaya itu tulisan Matius yang menyatakan juga bahwa ya itu menjelaskan bahwa dia ada di sana waktu itu gitu. Jadi dia seperti menjelaskan pada dirinya lah, menuliskan dirinya sendiri. Ini persepsi saya masalah itu. Nah, kalau Yohanes juga, kalau Bang Juma bilang belum tentu juga Yohanes yang menulis karena tadi ada beberapa ayat itu. Nah, kembali kalau dalam hal ini ya mungkin saya tidak bisa sepakat dengan Bang Juma karena dari apa yang saya pahami bahwa Yohanes menulis ini di Pulau Patmos waktu dia menulis surat Yohanes dan Wahyu, dia waktu itu pada saat pemerintahan Romawi itu kan diasingkan ke Pulau Patmos, dia menulis di sana. Jadi ini semua saya percaya itu adalah semua tulisan Yohanes. Nah itu. Terus hal yang tadi Bang Juma bilang, apa tadi Bang Juma? Wah, saya jadi panjangan jadinya saya tidak ingat satu-satu lagi karena cukup panjang Bang Juma tadi narasinya. Iya. Terkait Yesus Hakim yang adil inilah ya. Ini kan temanya Yesus Hakim yang adil ya. Nah, tadi kembali lagi kepada Yohanes berapa tadi yang ini yang ada hakimnya gitu. Yohanes 12 ya. Oke, kita ke sana aja supaya dari sana kita beranjaknya nanti. Nah, jadi barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, tentu ini benar. Ini memang Yesus mengatakan, tetapi konteksnya apa yang dia katakan ini yang telah kan ini yang diperkatakan oleh Bang Juma. Dia telah ada hakimnya yang telah kukatakan kepadamu. Telah kukatakan. Ini Bang Juma harus lihat bahwa waktu itu kalau kita lihat konteksnya ini di seluruh tulisan Yohanes 12 ini karena orang Yahudi yang ada di sana tidak percaya kepada Yesus. Jadi dia menyatakan ini bukan berarti nanti nggak ada lagi firman yang bisa atau yang tidak perlu diikuti gitu. Bukan itu, ini dia sudah menceritakan bagaimana kerajaan Allah. Kalau dilihat dari atas itu kan banyak dia mengadakan mujizat di depan mata mereka. Namun mereka tidak percaya kepadanya. Itu di Yohanes 12 ayat 37. Nah itu seterusnya itulah maka keluar kalimat ini dari Yesus. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi perkataan-perkataan dia yang sudah dia katakan kepada orang Yahudi ini, kalau memang dia tidak percaya, akan menghakimi dia gitu. Bukan berarti ini untuk kedepannya terus nanti setelah ada perkataan yang dari rasul atau tulisan-tulisan rasul itu sudah tidak lagi berlaku, bukan itu.
Kalau ini saya bisa buktikan ya bahwa Yohanes 12 ayat 48 itu konteksnya hanya pada saat ada di sana orang-orang Yahudi itu. Nah, di sini begini. Yesus memang adalah kalau dilihat konteksnya ini, Yohanes 12 ini berbicara kepada orang Yahudi yang menolak Yesus. Itu udah kita baca dari ayat atas, dari atas bisa nanti dilihat. Jadi mereka mendengar Yesus, tapi mereka menolak Yesus. Nah, maka karena itu Yesus bilang mereka akan dihakimi, yang telah firman yang dia katakan. Nah, terus ini bisa kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh rasul-rasul atau tulisan rasul-rasul itu merupakan juga otoritas yang diberikan oleh Allah untuk mereka tuliskan apa yang diperkatakan oleh Yesus selama hidupnya. Karena pada waktu Yesus hidup, tidak semua ya yang dia perkatakan langsung itu yang dituliskan di situ, tapi banyak. Pada saat mereka hidup bersama 3,5 tahun pelayanan itu banyak perbuatan-perbuatan Yesus yang mereka itu catat kembali, yang pada saat Yesus ada itu belum dituliskan. Nah, makanya setelah Yesus tidak ada, disitulah maka mulai ditulis oleh mereka semua itu, murid-murid itu menulis, Matius menulis, terus Yohanes menulis, Markus yang mana itu adalah salah satu dari teman atau anggota dari Paulus itu, rasul itu menulis gitu. Nah, ini dia konteksnya. Jadi kita tidak bisa hanya membatasi apa pada saat Yesus ada di bumi saja, sehingga itulah perkataan Yesus dan hanya itu yang bisa dianggap Injil atau firman Tuhan gitu. Karena begini, saya kasih tahu satu ya, supaya dapat nanti bahwa tulisan-tulisan rasul itu pun adalah diberikan otoritas oleh Allah untuk menuliskannya. Nah, ini sebentar. Kalau tulisan dari Paulus itu Petrus sendiri ya, ini di 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Nah, Petrus itu juga mengakui tulisan-tulisan dari Paulus. Makanya dia juga waktu Paulus itu membuat apa? Kita lihat di ayatnya 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. 2 Petrus 3. Nah, ini kan Petrus bilang nih. Nah, ini Petrus sendiri yang murid Yesus langsung ya. Kalau Paulus kan memang nggak murid Yesus langsung ya. Petrus pertama juga murid-murid Yesus langsung itu mereka tidak percaya kepada Paulus. Mereka itu merasa dia pura-pura karena selama masa zaman Rasul itu sebelum kejadian Paulus ketemu dalam sinar dengan Tuhan Yesus, mereka itu kan tahu Paulus ini adalah orang yang menganiaya orang-orang pengikut Kristus yang juga ikut di dalam pembunuhan begitu. Nah, makanya nggak ada murid yang percaya pada saat Paulus mengatakan bahwa dia sudah menjadi murid Tuhan atau sudah memberitakan mengenai Tuhan Yesus. Nah, maka tidak segampang begitu langsung Paulus diterima oleh murid-murid atau orang-orang Kristen pertama itu, orang-orang pengikut Kristus itu, nggak segampang itu. Tapi setelah mereka lihat ya dari apa yang dia ceritakan dari Paulus ini, terus bagaimana sekarang perbuatannya, barulah murid-murid itu, termasuk salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus adalah Petrus, dia bilang di 2 Petrus 3 ayat 15 ini, anggaplah kesabaran Tuhan kita itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi, Petrus mengakui bahwa Paulus itu sudah menerima hikmat oleh Allah kepada dia yang dikaruniakan kepadanya. Sehingga dia menulis. Nah, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Maksudnya masalah-masalah
pengajaran-pengajaran itu gitu. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, ini dia katakan, Petrus katakan, tulisan-tulisan Paulus itu, ya, itu dari ilham, dari hikmat yang dia terima, yang dikaruniakan oleh Allah. Nah, itu makanya kadang katanya susah dipahami, dan banyak orang-orang, ya, yang tidak teguh imannya, yang bukan yang percaya, memutarbalikkan itu, tapi itu nanti menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Nah, itu salah satu menandakan bahwa tulisan-tulisan Paulus ini juga dapat otoritas dari Allah. Ya, dapat otoritas dari Allah, pengakuan dari murid dari Yesus sendiri, salah satunya itu Petrus. Nah, makanya kalau dibilang tulisan-tulisan setelah apa perkataan Yesus itu tidak bisa lagi dipakai. Nah, ini salah satunya sudah di sana itu kan kalau kita flashback ke belakang, tentu bagi Petrus dan murid-murid yang Yesus langsung, ya Paulus itu lebih menyeramkan daripada yang kita sekarang rasakan. Mereka itu mengetahui bagaimana Paulus itu menganiaya, bagaimana dia juga ikut seperti Stefanus dirajam. Dia juga ikut di sana, dia mengizinkan, malah dia minta surat kepada imam-imam itu supaya bisa dia juga mengejar atau ikut menganiaya orang-orang Kristen sampai ke Damaskus itu. Nah, disitulah kejadian itu yang dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, itu. Jadi ini Bang Juma, makanya surat-surat yang selain dari perkataan Yesus itu, ya tentu itu juga adalah karunia atau otoritas yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi mengapa di Yohanes 12 ayat 14 ini hanya menyebut firman Yesus? Ya karena Yesus sendiri sedang berbicara kepada orang yang secara langsung mendengarnya, tetapi menolaknya. Jadi di sini konteksnya itu Yesus bilang ya kalian sudah mendengar aku, tetapi jika menolak firmanku, maka firman itulah yang akan menjadi dasar penghakiman kalian. Nah, seperti itu. Jadi ayat ini bukan sedang membahas tulisan-tulisan nanti setelahnya, bukan gitu. Jadi itu yang saya mau tanggapi gitu, Bang Juma. Ya itu. Oke, baik. Jadi yang pertama, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang menjadi porsi Yesus telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Berarti segala firman itu selama 3 tahun itu sudah selesai. Adapun yang kita bahas bahwa dia adalah hakim yang adil, dia sudah mengatakan bahwa yang menjadi hakimnya nanti di akhir zaman adalah perkataan yang telah ia katakan. Kalau saudara mengatakan ucapan-ucapan itu juga mencakup ajaran Paulus dan seterusnya teman-temannya, gimana Yesus mengatakan itu? Ada nggak Yesus pernah mengajarkan tentang buku-buku buku-buku Paulus? Sementara buku Paulus ini membentuk separuh penduduk bumi, memiliki sebuah keyakinan, tapi tak tersentuh oleh Yesus itu sendiri. Dia mengatakan barang siapa yang menolak aku tidak mendengarkan perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ketika dikatakan bahwasanya perkataan yang telah dikatakan dan semua yang telah disampaikan kepada muridnya, mana ucapan Yesusnya terkait Paulus? Ucapan Yesus, boleh silakan. Ucapan Yesus, ya, ucapan Yesus tentang Paulus itu di mana?
Sehingga ajaran Paulus juga akan menjadi tolak penghakiman Yesus Baik. nanti di akhir zaman. Silakan. Baik, makasih Bang Juma. Jadi gini, Yesus itu memberi wewenang kepada para rasul, ya, memberi wewenang. Bisa kita lihat sesudah kebangkitan Yesus, ya, Yesus itu tidak pernah berkata juga, ya, kalau kita ambil negatifnya itu, dia tidak pernah berkata jangan menulis apapun setelah kukatakan apa yang setelah kuajarkan gitu. Dia tidak mengatakan juga itu, ya, tidak. Tapi sebaliknya, ia memberi kuasa kepada para rasul melalui apa? Roh Kudus. Nah, kita baca di Yohanes 14 ayat 26, Bang Juma. Yohanes 14 ayat 26, saya bacakan ya, Yohanes 14 ayat 26. Supaya kita juga ya semuanya tentu bisa melihat nanti ke depannya apakah seperti apa gitu ya. Nah, jadi Yohanes 14 ayat 26 ini, Yohanes menuliskan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, ini perkataan Yesus ini. Yohanes tuliskan ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, Roh Kudus itu mengingatkan kembali begitu banyak yang sudah diceritakan oleh Yesus, ya. Itulah yang akan dituliskan kembali oleh rasul-rasul ini. Nah, ini salah satunya. Kita lihat lagi. Nah, Yohanes 16 ayat 13 itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi apa yang diberikan oleh Yesus itu otoritas untuk menceritakan kembali apa yang sudah dia ajarkan. Ya, dituliskanlah itu dan dituntun oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akan membawa kebenaran. Jadi apa yang diceritakan itu tidak akan diceritakannya atau ditulisnya sesuai dengan kehendaknya sendiri, tidak. Karena ada Roh Allah, ada Roh Kudus di situ yang menuntun kepada kebenaran yang sesungguhnya seperti apa yang Yesus mau. Nah, ini dia dasarnya mengapa ya gereja mulia-mulia itu menerima tulisan para rasul sebagai firman atau otoritas di dalam Alkitab gitu. Makanya bisa dikanonkan, kalau kami bilang dikanonkan itu dijadikan satu gitu dengan yang lain gitu. Bang Juma, itu kira-kira pandangan saya. Baik. Saya minta satu data pembuktian dari Yohanes 14:26 ini terkait roh seorang penolong lain atau Roh Kudus yang diutus kemudian dalam nama Yesus yang mengingatkan segala perkataan Yesus ini, itu datang kepada Paulus. Di mana Roh Kudusnya datang kepada Paulus? Tolong dikasih dalil. Nah, jadi kalau kepada Paulus ini begini. Paulus ini kan kita tahu dia bukan murid langsung Yesus. Ya, pada saat Yesus ada, dia belum menjadi murid Yesus. Justru pada saat Yesus pun sudah naik ke surga dan murid-muridnya sudah mulai memberitakan, justru dia penganiaya, ikut untuk menganiaya orang-orang pengikut Kristus. Tapi ini kan kita kembali kepada otoritas Allah. Nah, pada saat dia mau ke Damsyik untuk menganiaya pengikut Kristus di Damsyik, ini cerita di Alkitabnya. Ya, jadi saya bukan dengan pengarang sendiri, enggak. Tapi kalau kembali lagi nanti Bang Juma percaya atau tidak di Alkitab itu, ya tentu itu beda lagi konteksnya gitu. Tetapi setelah dia berjalanan ke Damsyik itu, disitulah dia melihat cahaya yang terang sehingga menyilaukan dia sampai dia terjatuh dan dia mendengar suara. Hai Paulus, Paulus. Ya. Roh Kudus. Iya. Dari disitulah nanti maka ya setelah dia menerima suara itu, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Nah, Paulus bilang, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, maka dari Roh Kudusnya ada enggak? Nah, Roh Kudus itu begini, setelah dia sudah mulai datang itu datang ke Ananias, terus dia sudah didoakan oleh Ananias karena itu disuruh oleh Tuhan, ya.
sehingga dia kembali sudah mulai menjadi pengikut. Nah, Roh Kudus ini kalau untuk ke Paulus, ya tentu ini firman yang tadi mengatakan, yang tadi saya bilang itu bahwa Yesus mengatakan memberikan kepada murid-muridnya. Nah, termasuk Paulus inilah yang dia mengaku sekali dia rasul dari Kristus karena pertemuannya dengan Kristus itu. Jadi Yohanes 24 ayat 26 ini pun berlaku bagi dia, begitu Bang Juma. Iya, oke. Kami tidak menemukan data. Yang kedua, Roh Kudus datang kepada Lukas. Kalau dibilang Lukas Roh Kudus langsung datang kepada Lukas, itu konteksnya ini Bang Juma ini mau seperti apa datangnya itu Roh Kudus? Lah kan tadi perkataan yang telah aku katakan, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Saudara saya menambahkan bahwa bukan cuma yang telah, tapi yang akan. Sebab Yesus mengutus Roh Kudus untuk mengajarkan perkataan Yesus kepada mereka yang ditulis yang akan datang. Paulus tak ada. Lukas ada nggak Roh Kudus? Nah, sekarang kan begini. Roh Kudus ini, kalau Yohanes 14 ayat 26 ini tadi kan jelas. Ya, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini kan kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ini yang inti itu ada yang 12 murid itu. Tetapi murid dari 12 inti ini kan ada lagi murid-murid yang lain. Bukan hanya dia saja. Jadi siapa dari murid-murid ini yang memang dikaruniakan Roh Kudus untuk menuliskan itu, tentu murid-murid yang ada inti ini, ya, yang di inti ini, inilah selektifnya mereka itu tidak bisa sembarangan mereka menulis kalau bukan ada hubungannya dengan murid-murid inti. Nah, jadi semua yang nulis itu ada hubungannya dengan murid-murid intinya. Roh Kudus maksud. Hah? Roh Kudus maksudku, Roh Kudus. Datang nggak kepada Lukas, kepada Markus, kepada penulis Matius sekalipun, dan juga penulis buku Yohanes. Ada nggak dalilnya mereka kedatangan Roh Kudus? Ini tadi kan otoritas ini yang diberikan Yesus ini, Roh Kudus. Begitu dia bilang, Roh Kudus akan kuberikan kepadamu. Ya bukan berarti Roh Kudus itu langsung tiba-tiba seperti kilat langsung syup satu-satu gitu. Bukan begitu. Tetapi Roh Kudus itu ada di dalam hati setiap mereka dan menguasai hidup mereka untuk menuliskan apa yang Tuhan Yesus mau atau apa yang sudah Tuhan Yesus ceritakan bagi mereka untuk mereka ingat. Untuk mereka ingat dan mereka katakan atau tuliskan itu. Nah, itu dituntun diingatkan. Kita kan kadang udah lupa bagaimana atau apa yang sudah kita dengar setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Itu kan bisa kita lupa. Nah, itu yang ingatkan siapa? Ya, kalau dia dulu gurunya Yesus, ya tentu kalau ada gurunya bisa diingatkan gurunya. Ini kan Yesusnya sudah tidak ada di bumi. Nah, Roh Kudus itulah yang mengingatkan. Nah, itu yang kami percaya. Roh Kudus itu adalah roh yang diberikan oleh Yesus untuk bisa mengingatkan akan apa yang sudah dikatakan Yesus dan juga menuntun ke dalam seluruh kebenaran sesuai dengan yang disampaikan oleh Yohanes ini. Gitu, Bang Juma. Oke. Jadi coba, apakah saudara juga merasa bahwa pada diri abang ini ada Roh Kudus? Oh, pasti. Wah, syukur alhamdulillah. Pasti. Apa yang Anda ingat terkait dengan Yohanes 13:14? Maksudnya? Ucapan Yesus. Yohanes 13:14 maksudnya bagaimana? Semua Yohanes 13:14 itu? Iya. Yohanes yang 13, Anda ingat. Yang Anda ingat. Iya. Ini tadi yang kita baca ini tadi. Oh, dibaca. Bukan diingat, Bang, ya? Loh, ada sebagian yang kita ingat, ada yang nggak kita ingat, Bang Juma. Jadi begini, bukan berarti kalau kita ada Roh Kudus, seluruh isi firman itu, Alkitab itu kita ingat. Kalau kita tidak membaca berulang-ulang, Roh Kudus itu bukan roh yang
memberikan keajaiban bagi orang yang malas umpamanya, atau memberikan bim salabim gitu, bukan. Roh Kudus itu Yohanes 14 26 Bang. Roh Kudus bila ada, dia akan mengingatkan segala sesuatu, semua yang telah aku katakan kepadamu. Yohanes 12:44 apa yang Yesus katakan di sana, Bang? Abangku ingat? Yohanes 12:44. Iya, abangku ingat? 44 sebentar ya. Masih membaca, mencari. Siapa percaya aku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Bukan di situ, Bang. Itu Anda baca. Loh, Bang Juma, begini. Nah, inilah salah ininya. Loh. Tidak. Abang tadi di awal saya mengatakan Yohanes ditulis tahun ini konteksnya 12 sebentar. Berarti Yohanes ini mengingat segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Iya. Ini Roh Kudus pada dirinya. Abang mengaku juga begitu. Kalau Yohanes yang penuh Roh Kudus aja tidak ada bacaan, dia bisa menyusunnya di tahun 90. Abang sudah membacanya berulang-ulang, kenapa nggak bisa ingat? Ya, ini begini, apa yang disampaikan oleh Yesus itu kepada murid-muridnya, tentu murid-muridnya itu pertama dia sudah lebih lama bersama Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, ya. Nah, terus begitu apa yang diajarkan itu semuanya tentu pada saat itu mereka bersama, makan tidur mereka bersama. Tentu itu dialami oleh mereka juga. Nah, itu lebih cepat juga mengingatnya, begitu diingatkan ya dia bisa mengingatnya lebih cepat gitu. Kalau kita itu kan mengingat itu dari tulisan-tulisan yang begitu kita nggak alami, ya tulisan ini juga ya mungkin kita bilang kita baca juga itu kan baru-baru sekarang ini, dari kecil saya juga nggak baca Alkitab. Dan kalau mereka itu setiap hari sama, makan sama tidur bersama. Cerita dengan cerita, diceritakan. Kita pun kalau punya teman 3 tahun setengah bersama, cerita apa pun dia ceritakan itu, walaupun kita tidak tulis, itu makin lebih gampang kita akan mengingatnya kalau kita merenungkannya kembali gitu. Apalagi mereka ini diberikan Roh Kudus itu, lebih cerah, lebih berhikmat, lebih bisa lagi menuliskan dengan benar. Gitu Bang Juma. Oke, Bang. Oke. Saya paham. Kasih ya. Terima kasih Bang Juma. Luar biasa Bang ini. Izin turun. Siap. Baik. Tadi ingat gak teman-teman, saya mengatakan bukti bahwa Matius bukan murid Yesus. Baca Matius 9 nomor 9. Bukti bahwa Yohanes bukan murid Yesus. Baca Yohanes 24 nomor 26. Ada yang ingat? Saya bilang Yohanes 24. Dia katanya iya. Ke situ hanya 15. Kudus dirinya. Siap. Ya, saya. Maafkan diriku, teman. Aku butuh yang keras. Adakah onde-onde? Ayo, teman-teman, pendeta pastor hadir di sini. Jangan kau biarkan pengikutmu tersiksa.
Silakan hadir, kita berdiskusi. Banyak yang melakukan multi ini teman-teman. Tapi yang mana yang oten? Kenapa? Baiklah, sini aja. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Halo juga. Selamat sore. Protestan. Ya, sorry. Katolik Protestan. Oh, saya Katolik dari Timur Leste. Ah, mantap sekali. Iya, ada tema saya. Gimana kakak? Yesus hakim yang adil. Oh, saya tidak tahu kakak. Baik. Jadi, mau minum kopi saja? Kurang tahu bahasa. Oh iya, oke. Maaf, Oke. minta maaf. Gak apa-apa. Makasih ya. Makasih. Dan salam dari Inggris. Iya, oke bang. Salam dari Inggris. Menyerah dia teman-teman. Maksudnya mungkin dia menjaga jangan sampai di Inggris dia ditahan. Halo, semangat malam. Halo. Bahas anoniman gospel aja daripada Zakir naik udah usang bahas kanoniman gospel bahwa sudah disetujui semua sarjana Kristen bahwa penulisnya itu anonim. Gak mungkin nelayan Galilea B1 itu menulis buku sastra Yunani. Mending bahas keanoniman gospel aja. Itu sudah disetujui daripada retorika, Zakir naik. Bahas itu aja keanoniman gospel. Anda bisa. Halo. Anda bisa bahas tema itu, materi itu, bahasan itu. Nggak maksud ya bisa-bisa aja, tapi kan ada Bang Zuma yang udah punya view yang banyak. Maksudku kan sayang banget gitu loh, karena gereja ini sekarang masih menganut konservatif bahwa penulisnya itu masih murid Yesus, padahal kan nggak mungkin Iya, betul. orang Galilea satu menulis kusasa, dan ini sudah diakui oleh sarjana sendiri kok, sarjana Kristen maupun sekuler juga. Iya, itu betul. Cuman cakupan itu kan tema yang berbeda. Otentikan daripada Bible sehubungan dengan pengajaran Yesus pada zamannya, pada masanya. Ya menurutku sih sayang aja Bang Zuma, kalau soalnya Kristen Indonesia tuh masih didoktrin bahwa penulisnya itu ini murid Yesus. Iya. Sayang banget karena masih belum banyak yang tahu gitu. Itu kalau dikasih tahu penulisnya itu anonim dan bukan murid Yesus, pasti mungkin banyak yang mualaf karena ketahuan palsu kitabnya. Oke, siap. Ya Bang Zuma ya, makasih Bang Zuma. Iya. Itu aja sih sama-sama. sarannya Bang Zuma. Siap. Makasih Bang Zuma. Iya. Dulu waktu di Zoom juga ini pernah saya angkat ya terkait materi ini. Cuman tidak ada saudara Kristen yang punya ini pengetahuan yang mendetail tentang itu. Jadi apapun yang kita sampaikan mereka hanya menggonggong dan ya bukannya menjawab,
tapi malah nyerang balik secara membabi buta gitu. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo, Assalamualaikum. ya, Hello, halo, I am Pakistan. sayur pakis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Church. I am Muslim. Oh, very good. Pikir tadi jualan sayur pakis. कैसे हो? How are you? I'm fine, thank you. And you? How are you? I'm fine. And you? Okay. Okay, okay. Oh, mamãe. Huge matter. Como é tu? Tem como tu? Ega ko उर्दू kole. में बात करो. Ah? पाकिस्तानी. Oh, Pakistan. Bapak Dina. Hello. Iya, halo juga. मैं Mau pergi YouTube na langsung. Sakit lututnya kata dia. Sakit lututnya. Mau dikasih buat cacing. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Katolik Protestan, Abang. Protestan, Bang. Oke, sip. Ngantuk ya? Enggak, Bang. Enggak, Bang. Enggak ngantuk, Bang. Santai. Ngantuk. Oh, santai. Ini ada tema Yesus akan datang sebagai hakim adil. Anda sudah siap dihakimi Yesus? Sudah, Bang. Sudah siap. Kalau Yesus tanya siapa yang ngajarkan jadi Protestan? Kalau Yesus bertanya seperti itu, Protestan, Ya, jawabannya. kan saja, Bang. Hah? Hanya keimanan saja pengikut Kristus, Bang. Pengikut Kristus itu kan tidak Protestan dia. Protestan itu kan cuma aliran, Bang. Iya, pengikutnya nggak beraliran Protestan. Jadi apa, Bang? Judaism. Hmm? Judaisme. Apa itu, Bang? Yahudi. Aliran Yahudi. Sama seperti orang-orang yang menyebutnya sekarang orang Farisi. Mereka ahli Taurat. Bang, Maksudnya, bukan itu aja, Bang. lalu apa? Gini, Bang. Boleh saya Ya. menjelaskan sedikit, Bang? Boleh dong, boleh. Ya, makasih, Bang. Seperti ini. Kita ini semua manusia. Ya, Seluruh bumi itu manusia ciptaan Tuhan. iya. Kan? Nah, ciptaan Allah itu, ciptaan Tuhan itu, cuman bukan hanya orang Yahudi saja. Jadi yang berhak untuk mencintai atau meyakini, itu hak semua orang, Bang. Benar apa tidak, Bang? Mencintai siapa dulu? Mencintai Tuhan lah, Bang. Oh, Bukan mencintai. biasa aku mencintai abang, gak mungkin lah, Bang. Kalau mencintai Tuhan, ya harusnya jangan menyembah kepada yang bukan Tuhan. Kan perintahnya kasihilah Tuhanmu, kan gitu. Jangan menyembah yang lain. Siapa itu, Bang? Siapa itu, Bang, yang disembah, yang bukan Tuhan, Bang? Yesus, Itu Tuhan, Bang. Tuhan. Kata siapa? Ya, Alkitab kami. Ya, Alkitab kami katakan itu. Cuman tidak dinyatakan. Seperti itu. Oh. Ya. Berarti Yesus adalah Tuhan yang bertuhan gitu. Aduh. Seperti ini, Bang. Boleh saya jelaskan sedikit, Bang? Boleh. Makasih, Bang. Seperti ini, Bang. Ah. Maria itu mengandung Manusia. roh Allah. Semua yang dikandung manusia itu roh Allah. Gak ada roh. Mana, Bang?
Sama abang ada sama contohnya sama perempuan lain. Sama saya yang ada pada saya itu roh Allah. Roh Allah Ada dong. ada, oke, ada. Iya. Yang ada sama abang roh Allah, termasuk sama saya juga ada roh Allah, Iya. ya kan? Bang sama Yesus. Yang dikandung oleh itu Maryam, itu Maria itu adalah roh Allah yang sudah dijanjikan di perjanjian lama, Bang. Nah, untuk menghadapi perjanjian lama. Nah, yang disebut dengan itu jadi firman, Bang. Ya kita semua dari Firman firman itu juga. sendiri adalah Yesus. Ya kita juga adalah firman. Tidak, Bang. Jangan ngomong sembarangan, Bang. Matius 4 nomor 4. Mana, Bang? Mana buktinya, Bang? Abang itu juga firman. Bukan. No. Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4. Tidak ada itu, Bang. Bukan Coba manusia itu tidak bisa jadi firman, Bang. Coba dibaca. Alah. Ya. Coba bacakan, Bang. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, pas baunya ke situ, ke firman. Kita ini manusia Iya, yang hidup dari pikirkan secara logika, Bang. yang Pikirkan hidup secara dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Aduh. Itu dalil. Kaget boleh. Nah, dalilnya mengatakan begitu. Oke, mana? Iya, cuman tujuannya bukan ke situ, Bang. Jadi tujuannya apa? Cuman kami aja yang tahu, Bang. Loh, Anda yang tahu sementara. Nanti sementara- sementara orang abang dari saya. Lah, soalnya sudah berbunyi begitu. Anda mau maknanya apa lagi? Tapi tujuannya bukan ke sana, Bang. Jauh. Jauh bagaimana? Jauh, Bang. Jauh. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan. Iya. Jauh, Bang. Terus, Kita tidak boleh dikatakan firman, Bang. Kita ini hanya mengikut. Ya. gimana? Berarti kan? Yesus yang mengatakan tuh Anda yang membatalkan gimana sih? Wah, Karena Anda Itu penyembah maksudnya, firman. bukan Anda kaget. Karena nggak tahu kalau semua manusia itu adalah firman yang keluar kaget, dari Bang. mulut Tuhan. Cuman aku kagetnya sama abang. Cuman Kutanya dulu. Ya. Menurut Yesus kita ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Benar nggak? Ya benar, Bang. Ya sudah. Bedanya dengan Yesus apa coba? Aduh. Ah. Yesus adalah firman itu sendiri, ya, Bang. Kata siapa Yesus itu adalah firman itu sendiri? Aduh. Kata siapa? Kata siapa? Kata Anda kan? Siapa? Ah. Kata yang surat, Bang. Yesus sendiri mengatakan dia bukan firman itu sendiri. Masolang generasi. Kalau dia mengatakan bahwa dia adalah Allah yang sebenarnya, artinya sombong. Nah, Tuhan. Yang sombong itu sekarang Anda. Anda mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus mau mengatakan dirinya adalah Allah, sementara dia manusia? Makanya dia akan datang menjadi hakim. Bang, bingung juga, Bang. Gara-gara inilah sampai Yesus turun kedua kalinya. Karena Anda melakukan penistaan terhadap dirinya. Anda mendudukkan Yesus pada perkara-perkara. Tidak pernah menista dia, Bang. Anda mengatakan dia adalah firman itu sendiri. Iya. Dari mana Anda datang mendapatkan data itu? Ya, ke surat, Bang, bahwa itu adalah firman itu sendiri. Akan lahir ke bumi. Nggak ada itu. Anda ngarang-ngarang, nggak ada. Gak ada ngarang, Bang. Mana Mana dalilnya? yang ngajarin, Bang? Yesus adalah firman. Di mana dalilnya Yesus adalah firman? Begini, Bang. Saya Nah, itu kata ngaco. itu nggak ngaco, Bang. Ngaco itu. Makanya Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi Anda. Karena Anda melakukan suatu tindakan keyakinan yang tidak berdasarkan terhadap pola yang Yesus ajarkan. Tapi Anda nuduh Yesus. Itu fitnah. Anda memfitnah Yesus. Aduh, abang. Kenapa Emang Anda? sama orang-orang abang ini capek lemah. Iya, Lemah karena gitu, Anda pola pikirnya akhirnya Anda punya keyakinan Lemah, tanpa Bang. dalil. Masalahnya di situ. Anda asal modal congor, tak ada dalil. kami ini Anda Kristen. ngarang. Boleh, Bang. Boleh. Ah.
Boleh saya bertanya, Bang? Buktikan kalau Yesus mengaku firman. Di mana Yesus mengatakan aku adalah firman? Yesus tidak mengatakan dirinya itu firman, Bang. Cuman Terus kenapa Tidak Anda mengatakan begitu? Dia sudah dinyatakan dah. Waduh, Menyatakan susah Bang kalau yang bagi yang mengerti. Kalau orang orang S1 itu ngomong sama teman-teman susah. Bang. apa yang Anda Susah, ingin Bang. dongengkan? Kalau Anda ingin ilmunya mendongeng. itu lemah di Anda bawah ingin rata, mendongeng. susah. Anda ingin mendongeng apa sama saya? Dongeng. Terus kalau tidak ada dalil apa namanya? Tanpa dalil apa namanya? Iya sih, boleh Bang, boleh Bang. Boleh. Mana dalilnya? Apa yang Mana dalilnya Yesus mengatakan? Saya hanya mengatakan mana dalilnya kalau Yesus itu firman. tidak mengatakan seperti itu, Bang. Itulah Ya sudah, buktinya, terus dari Bang. mana Anda? Terus dari mana Anda ngarang? Lihat kebaikannya, Bang. Ah. Sampai dia mengajar. Sampai Ngaco. sulitnya, Bang. Itulah kenapa Yesus datang Ngaco, menjadi ngapain ngaco? hakim. Ajaran apa yang ngaco? Itulah Yesus datang Ini, menjadi Bang. hakim Baca ini, Bang. untuk menghakimi para pembohong. Ayat 3, Bang. Ya, kau mau bawa lagi ilmu tinggi bagi? Bagaimana kau mau bawa Al-Quran sementara Tinggi. kau itu tidak berakal? Bang. Lagi sendiri. Tidak berakal. Aduh, Kami tidak sombong. perlu dari Kalau Kami orang sudah sombong. dipositifkan batu surga, Bang. Enggak perlu dalil. Sombonglah atas nama Tuhan kami, Bang. Berarti menghayal. Kami tidak perlu membaca Alkitab kami lagi. Kami tidak perlu, Iya. Bang. Karena kami sudah dipositikan. Cukup imani saja. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Oh, mana dalil? Mana dalilnya dari Yesus? Legalitasnya dari Yesus mana? Legalitasnya. Jalan liur. Iya. Sebentar. Saya ambil coba ya. Sebentar. Oh, Mama tidak ada Roh Kudusnya ternyata. Masih mau ambil Bible. Andai saja kecoa itu bisa berbicara, aku lebih suka berdiskusi dengan kecoa. Daripada orang bodoh yang sombong. Ada ilmunya. Ilmunya tidak ada. Iya, Bang. Besarmu. Dibanding di kitab abang itu kayak baca koran, Bang. Capek. Baca koran. Ini, Bang. Iyalah, Bang. Anda ngerti kalau baca Quran saya? Anda ngerti? Terbang. Anda ngerti kalau baca Quran? Anda bisa baca Quran? Bisa. Ada aku hafal sikit-sikit. Bisa Coba. sikit. Coba. Sebagian juga aku hafal. Coba. Cuman aku nggak pakai bahasa Arab ya, Bang. Ya, itu bukan Quran berarti. Saya itu bahasa saya aja, Bang. Nggak hafal, nggak ngerti aku bahasa Arabnya itu. Katanya ngerti bahasa Quran. Bukan sedikit ada yang tahu. Seperti itu maksud saya, Ya, Bang. udah. Ini Kamu mengatakan tadi kitab saya tadi Quran Apa? katanya, surat kabar. Aduh, abang ini salah dengar mungkin abang ya. Oh ya, anggaplah ya. Lanjut. Aduh. Yang ku bilang tadi, Bang, dibanding abang itu, ada juga saya tahu itu baca Quran, Bang. Al-Quran maksudnya, Bang. Udah. Iya, lanjut. Koran Iya. jauh banget itu, Bang. Koran sama Al-Quran, Bang. Quran. Ya udah. Lanjut. Apa yang Anda ingin baca tadi? Tunggu, Bang, Di mana ya. Yesus mengatakan aku adalah firman. Boleh, sabar sebentar, Bang ya, biar jelaskan. Ya. Anda pula yang mau menjelaskan saya. Jadi, aku yang Kristen kok, Bang. Ya betul. Ya, Hai, Anda yang jelaskan, punya Bang. buku. Anda sebagai murid punya bukunya. Saya gurunya, tanpa buku saya bisa tahu itu. Wah, itu bagusnya, Bang. Jempol, Abang, jempol. Kenapa aku bilang jempol, Abang? Lebih giat lagi belajar kekristenan, Bang.
Ya makanya aku nggak Kristen-Kristen karena saya tahu Anda menjadi Kristen kan Anda nggak tahu Kristen, hanya modal keturunan aja dari emak bapak rajin ke Ini buat gereja suka pertanyaan makan Bang sama babi. Bang dulu Bang. Sebelum saya Nah. mendapatkan hal ini Bang. Coba Bang. Yesus itu sama Al-Masih itu sama nggak Bang? Al-Masih itu gelar, Yesus itu nama. Iya, Keliru bicara bertanyanya. Saya bilang itu sama nggak Bang? Enggak sama, satu gelar satu nama, beda itu. Nah, Sama ketika Anda bertanya, sama enggak antara Prabowo dengan Presiden? Sama enggak? Beda. Prabowo nama, Presiden gelar, beda. pintar Abang. Pintar Abang berbolak-balik. Memang kalau Abang ini cocoknya Bang berjualan kayak di apa Bang? Obat apa itu Bang? Di apa di jalan raya gitu Bang? Al-Masih itu apa? Al-Masih itu apa? Al-Masih itu makanya aku bertanya sama Abang. Walah. Di situ yang penjual cencorang. Aduh. Bertanya sesuatu yang tidak ngerti. Aku akuin cocok banget. Bentar. Tadi itu Anda itu harusnya bertanya, apakah sama antara Nabi Isa dengan Yesus? Itu baru benar. Tapi karena minim ilmu, asal nyocor saja kayak bom-bom, kayak mulut bebek. Oke. Silakan Bang. Silakan aja. Bilang apa aja. Bocor bebek. Kan saya bicara sesuai dengan fakta. Fakta. Memang ini fakta Bang. Ya fakta. Kalau mulut Anda kayak mulut bebek, Anda ngomong Al-Masih dengan Yesus apakah sama? Saya luruskan, ngeyel. Sombong. Sok merasa pintar. Tapi nihil. Pintar tapi masih mencari, mengutung-utui buku. Besok itu direvisi lagi, setengah mati lagi kau cari. Aduh, direvisi gitu. Diperisi. Nggak ada itu istilah direvisi Bang. Mana dalilnya Yesus mengaku aku adalah firman? Mau sampai jam sebelum kiamat itu Bang. Nggak ada. Lalu dari katakan mana Anda Yesus. ngarang kalau dia mengatakan Yesus adalah firman? Dari mana Anda ngarang cerita itu tadi aku dengarkan langsung dari mulut Anda mengatakan kalau dia adalah firman itu sendiri tapi tidak ada dalilnya. Apanya Anda itu mengarang saja? Ya. Cari itu. Nah, tadi dicari. Dapat. Katanya tadi sarjana, aku SD. Sekarang siapa yang SD nih? Siapa yang sebenarnya Kristen, saya atau Anda ini? Ini Bang. Nah, Seperti ini Bang. Kalau itu Pak. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya Kampret. Kau cuma mau cari di Yohanes 1 nomor 1 saja. Oh, menghabiskan waktu. gitu Bang ya. Aduh. Jadi seperti ini Bang. Aku bertanya dulu sama agama Abang dulu Bang. Jangan. Imran itu jelaskan Bang. Jangan kau bertanya tentang agama. Kalau agama Abang ditanya nggak boleh. Lalu saya bingung masalahnya. Saya bingung Bang. Kau bertanya tentang Quran, sementara Bible aja kau bingung. Kau bertanya. Ini tidak perlu lagi belajar Bible Bang. Kami cukup Makanya kalian mengimani. bahlul. Itulah ajaran kami Bang. Makanya Sudah kamu full kami bahlul. naik ke surga. Udah kekal kami di surga Bang. Oh, Ya. tuyul tukang tahayul. Bang. Tahil. Oh, ada dalilnya. Bang. Orang Bicara dalil. Nah. Tadi katanya nggak perlu Bible lagi, sekarang ada dalil. Makanya begitu. Kalau itu, silakan cari saya nyatakan itu. Akan saya tunjukkan sama Abang. Mana Itu. mana jaminan surga untuk Kristen? Tunjukkan. Jaminan khusus. Sebentar Bang. Ya cari lagi ya. Lah, kayaknya aku ini kan gini Bang. Aku ini hanya mengikuti di Bible. Soalnya aku ini memang kuakuin. Aku jarang buka SD. Bible. Ya kan? SD.
Berarti yang sarjana Ya lah, aku. ya, oke lah. Aja Sama-sama makanya. Facebook ya. Masalah generasi. Apa bang? Abang bilang seperti SD. Abang tadi Cuman yang aku nanti mengatakan bertanya sama beda dengan abang, sarjana. nanti abang bingung juga. Kan gitu lah. Ada parah. Orang abang ini kan hanya cuma bisa bertanya tentang hal kekristenan. Kalau ditanya dia tentang agama abang gugup. Nggak tahu. Saya siap ditanya 1000 pertanyaan kalau Anda punya kapasitas menampung jawaban saya. Masalahnya nggak ada tempat di dalam hati Anda, di kepala Anda untuk menampung jawaban saya. Itu masalahnya. Aku tidak butuh lagi itu. Soalnya aku dengar teriak-teriak jadi bangun aku bang. Gitu. Nah, makanya gini. Iya. Gimana Anda mau bertanya sementara Bible aja Anda nggak paham? Aneh Anda ini. Kami tidak butuh lagi. Istilahnya itu kami hanya cukup untuk mengimani keimanan kami saja. Seperti itu bang. Meskipun salah. Udah beda jauh kita bang. Kenapa bilang jauh bang? Meskipun salah Orang gitu. bang. Gimana? Meskipun salah. Imani saja. Aduh. Seperti ini bang. Kita manusia tahu yang baik mana yang jahat. Kan seperti itu bang. Nah, bagusnya kalau Tuhan dibunuh. Right? Bagusnya kalau Tuhan dibunuh. Itu menggenapi perjanjian lama bang. Iya. Yang punya kitab Menggenapi. tidak merasa. Yang punya kitab tidak merasa. Kalian aja yang pakai kitabnya orang. Kitab orang. Lah itu kan Kan kitab dulu bang. Mana lahir dulu Kristen sama Islam bang? kitabnya Yahudi. Congor. ELI itu perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Iya. Nah, terus Iya, kenapa Bang. Anda Itu menggenapi, Bang. Kenapa Anda mengatakan bahwa Anda menggenapi kitabnya orang? Itu bukan hanya ditujukan untuk Yahudi saja bang. Semua Mana? makhluk hidup. Termasuk Mana manusia, dalilnya? Bang. Mana Bukan dalilnya? ditujukan untuk manusia. Bukan Mana untuk dalilnya? Yahudi saja. Coba Mana itu dalilnya? dalilnya. Hanya untuk di Yahudi saja. Coba. Mana? Tidak ada bang. Mazmur 147 nomor 19-20. Itu Israel bang, bukan Yahudi. Kalau Israel itu lebih parah lagi. Berarti dia Yakub. Berarti keturunan Yakub saja. Aduh. Makanya kalau ilmu minim cetek bang, jangan ini menghitung nggak tahu, jangan sombong depan kami umat Islam. Bolehlah abang menghafal semua kitab kami, tapi tidak mengerti Bukan apa cuma- narasinya isinya bang. Bagaimana saya tidak mengerti? Tidak lah bang, tidak mengerti bang. Kalau abang mengerti baik. isinya, kalau mengerti Oke, apanya, oke. pasti udah abang kujamin abang masuk Kristen. Kujamin bang. Mana mungkin? Mengerti. Sekarang gini. Belum mengerti abang, Maria- belum mengerti bang. Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Iya, kalau dalam posisi itu bang, boleh kita katakan melahirkan manusia bang. Tapi dia itu sebenarnya kecil bang, kecil. Sombong lagi enggak sih? Ini kecil bang. Abang ini seperti ikan teri yang bawa pisau, petentang-petenteng di pasar ngajak orang adu Apa terserah. Kan Itu banyak bawa pisau. aturannya bang. Orang Bawa abang pisaunya ini begini tangannya nih. komal seperti ini. Caranya Bingung pegang dengan pisau agama orang begini. abang. Caranya pegang pisau begini. Apakah kamu berani melawan aku? Cara pegang pisaunya begini. Siapa yang Loh, Bang. Ada. Kecil katanya kecil, tapi cara pegang pisaunya kecil. Kamu macam-macam. Aku tusuk ya. Siapa yang mau takut kalau cuma ini kecil, tapi ditanya Bible keok. Nggak ada Ditanya juga Bible aku, keok. Bang. Cuman aku menjelaskan narasi ini aja bang. Orang abang masih bingung dengan agama orang abang, makanya itu buat komal-komal seperti ini. Ikut. Mulai ngaco. Jadi aku bertanya sama abang, jelaskan dulu buat apa komalan seperti ini. Soalnya itu tidak bingung orang abang dengan agama abang.
Coba jelaskan, Bang. Oh, bagus. Untuk apa? Komal ini, Bang. komal ini dibuat untuk supaya orang-orang Kristen naik ke sini untuk kita cerdaskan biar tidak bingung. Nah, oke, oke, oke. Hmm. Ikutin jalur abang ya. Jadi Ya. udah tahu salah, Bang. Memang seperti itu, udah tahu salah. Kalau aku, Bang, aku kan nggak percaya itu ajaran di luar dari ajaran Kristen. Makanya saya tidak butuh lagi itu melihat atau membaca atau mengimani ajaran orang lain. Saya tidak butuh lagi itu, Bang. Cukup saya imani iman saya saja, Kristenan. Nah, Berarti Anda saya tidak kasih, berarti butuh yang kasih itu pemahaman Islam untuk kalau menyadarkan begitu. menyadarkan itu. Tidak usah. Tapi tidak Berarti butuh Anda tidak memaksa kasih. pengetahuan kami kayak orang lain. Cukup imani. Berarti Anda tidak Kalau kasih memang itu dia namanya. pengen Anda tidak Tapi kasih Bang, itu kan? namanya. Beda Iya, kasih. iya, iya, Ini iya. bukan beda kasih, Bang. Itu kan ada bukti. Kami Kalau tidak Anda membutuhkan. kasih, Anda mengajarkan orang lain untuk selamat. Anda mengajarkan orang lain untuk masuk surga kalau Anda kasih. Tapi karena Anda Seperti itu tidak maksud abang pede, itu. karena Untuk tidak meluruskan pede untuk dengan menjadi ajaran Islam. agama way. Anda, makanya Anda nggak pede. No way. Gitu loh. Saya sudah dibuktikan, sudah dijamin masuk surga. Mana jaminannya? Itu. Mana Jaminannya jaminannya? di kitab kami, Bang. Di kitab kami. Mana? Di mana tertulis? Lebih pintar nanti abang kalau aku tunjukkan, Bang. Cari sendirilah, Bang. Iya. Saja Bang. Tentang bahasa di dunia ini aja orang Ini bodoh, tapi pintar nipu. Kenapa? Orang ini bodoh. Di dunia teman-teman, ini tapi beragam-ragam pintar nipu. bahasa. Apa yang terjadi? Coba jelaskan. Kenapa itu bisa beragam-ragam bahasa? Itu aja orang abang udah bingung. Bilang lagi, Isa Al-Masih lahirnya di mana? Pohon kurma. Alah. Jadi Yesus lahir Bisa di lahir di mana? pohon kurma. Jadi Tuhan Anda lahir di mana? Ya, kalau kami, Bang, memang kami akui menurut Alkitab kami, Bible kami, di kandang domba, Bang. Dombanya di sana di Yerusalem itu banyak mana dengan pohon kurma? Pokoknya di kandang domba, Bang. Bukan masalah banyak dombanya. Pokoknya di kandang domba. Jadi, Isa Al-Masih menurut Al-Quran tidak tahu di mana lahirnya, Bang. Cuman dikatakan hanya di batang pohon kurma. Itu aja. Di mana dibilang? Di kota mana? Tidak ada, Bang. Makanya kan bingung orang abang dengan agama orang abang. Bingung. Kalau Yesus ngapain aja pada saat dia bayi? Pada saat dia kecil? Ya, gimana layaknya jadi seperti manusia yang lahir, Bang, seperti Iya, itu. iya. Ngapain aja dia? Usia 13 tahun sampai 29 tahun dia ngapain? Aduh, memang kalau tidak mengerti Kristen, Bang, tidak akan paham dengan itu, Bang. Banyak. Ini orang bodoh tapi sombong. Bodoh, sombong, licik, pintar nipu. Kau cocoknya itu jualan jualan tai kambing. Jualan tai kambing saja. Karena ilmumu nggak ada, tapi teknikmu menipu, teknikmu berkelit itu luar biasa caramu itu. Jangan-jangan kau kapal tenggelam juga itu, nipu. Termasuk penjara. Caranya dede. Kayak jual teh kambing terus dia promosikan ini adalah keju. Halo, semangat malam. Semangat pagi. Iya, pagi Katolik Protestan. Katolik. Boleh buka kameranya silakan. Sabar ya. Untuk Paris. Sabar, saya pengalahin lampu. Halo.
Halo. Sabar. Kenapa dimatikan? Ini lampunya sudah menyala. Tidak di belakang saya. Sudah nyala posisinya ini. Sudah nyala. Di belakang saya. Oh iya. Oke, silakan. Ini ada tema Yesus Hakim Adil. Silakan. Yesus hakim adil. Iya, Tanya kali. iya, silakan. Tanya. Apa? Saya boleh bertanya? Terkait tema. Iya. Boleh, silakan. Menurut kamu Yesus adil atau tidak? Kenapa? Adil pasti. Pasti adil. Iya, Pasti ya. pasti. Jadi kalau dia adil, kamu pasti masuk surga. Oh, jelas. Itu gak diragukan. Karena kata Yesus gini, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Saya tulis. Yohanes 17 nomor 3. Sabar, saya buka. Oh mama Yesus menurut saudara, sambil Anda cari, Yesus menurut saudara, Tuhan, cari mata saya tertuju ke Alkitab. iya. Menurut saudara, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Sabar, saya baca dulu Injil yang kamu. Bukan Injil itu, Bible Yohanes. Yohanes berapa? Mama Berapa? 17 17. Ayat butir 3. ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Kamu sering baca Alkitab ya? Oh rajin, hampir tiap hari malah. Ayat 3. Apa? 3 kurang terang. Sabar ya, saya kasih informasi. Oh iya. Nah, itu baru gantengnya kelihatan, auranya bercahaya. Oh, kayak muslimah. Ya. 17 3. ayat 3. Yes. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah, hanya besar yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau, huruf besar Engkau, utus. Nah, saya kalau Anda tanya, Yesus itu diutus Tuhan? Ya. Saya tidak Tuhan tanya yang Tuhan Tuhan yang diutus, yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan. Ya, berarti saya masuk surga menurut Yesus. Anda kutanya. Kamu sudah pelintir pertanyaan saya tidak bertanya seperti yang kamu katakan tadi. Ya, Anda kan mengatakan saya masuk surga atau tidak menurut Yesus kan? Kan ini hakim adil. Menurut Yesus saya masuk surga. Oh, kamu masuk surga. Kamu Katolik, Kristen atau apa? Saya Muslim. Oh, Muslim yang belajar di Kairo kah? Di mana itu kah? Iya. Saya belajar di Thailand. Semoga kamu selamat ya, saya doa. Iya pasti, namanya Islam. Islam itu artinya selamat. Oh, Islam itu selamat. Kalau ini jangan ini. Sekarang masuk ke tema ini. Oh, saya menurut Yesus saya selamat. Menurut Yesus Anda selamat gak? Kamu tidak kenal Yesus. Kamu cuma tahu. Kenapa jadi sensian? Sekarang saya tanya, apakah menurut Yesus Anda selamat? Pasti. Dalilnya mana? Dalilnya kamu baca ulang firman yang kamu tadi bilang itu. Oke. Menurut saudara, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Kamu tanya ke saya atau kamu tanya tai lalatmu. Tanya ke tai lalatmu yang di bawah hidungmu itu. Saya tanya samamu. Hidup kekal menurut Yesus. Menurut Yesus, dia itu Tuhan atau utusan Tuhan?
Tuhan. Mampus. Mampus kau. Mati kau. Kamu Hidup kekal itu, kata Yesus, dalil yang tadi, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang diutus. Dia yang diutus, bukan pengutus, bukan Tuhan. tulis saja kalau saya dosen. Parah kau ini. Parah sekali kau ini. Sebagai hakim adil, memutuskan saudara harus dilemparkan jadi nyoknyang di api neraka jahanam. Tuhan itu cuma satu menurut Yesus. Kau jadikan pula Yesus Tuhan. Benar-benarlah kau ini. Belajar lagi Marcona, belajar lagi. Kau itu Marcelino Setti. Kau Marcona, Siti Marcona tandilin timing kondok diobela polok nana keke asubolong. Iyalah. Bahasa Indonesia. Kau ditanya begitu, hal sederhana. Hidup kekal itu menurut Yesus, Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Tuhan katamu. Alamak. Makanya belajar yang baik ya. Aku pula yang kusuruh belajar. Dalil kau tabrak. Kau tabrak ajaran Yesus tadi. itu belajar itu. Nah, menurut Yesus, menurut Yesus ada berapa Tuhan? Kamu tanya sudah tahu atau belum? Saya tanya. Belum tahu. Belum tahu. Kalau begitu cari tahu sendiri. Iya. Kamu tahu ular apa yang jalannya begini? Tahu? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya sudah, aku kembalikan kalau begitu. Karena kau nggak tahu. Nanti kalau berani. Aduh. Kau ini bisa apa? Kau ini bisa apa? Kalau ular yang jalannya begini kau tahu? Berani karena wajah saya kelihatan tidak ingusan. Enggak tahu juga. Aku kembalikan kalau begitu. Percuma juga aku tanya. Enggak tahu juga rupanya. Kasihan kamu bos. Kok kau kasihan sama aku? Aku yang kasihan samamu. Tuhan itu ada berapa menurut Yesus? Satu. Katolik, apostolik. Satu kan? Satu kan? Satu kan? Oke. Tritunggal kamu paham tidak? Iya. Pernah Yesus mengajarkan Tritunggal? Kamu Pernah? Ya. Pernah Yesus ajarkan Tritunggal? Kitab saja. Pernah Yesus ajarkan Tritunggal? Baca Alkitab saja, mau ke Sekolah generasi. Pernah Yesus mengajarkan Tritunggal? Pernah? Kamu cuma baca Alkitab, mau kenal Yesus. Ku tanya samamu, pernah Yesus mengajarkan Tritunggal? Saya tanya, kamu hanya baca. Anda yang Kristen yang paham Bible gue. Saya Katolik, bos. Sama aja, sama-sama nyembah makhluk kuburan. Apa bedanya? Apa bedanya? Hanya kamu sekolah. Katolik cuman menganggap Maria ibu Tuhan. Yotekos. Iya kan? Iya kan? Kau cuma menganggap Maria itu ibunya Tuhan. Ini klaim hari Isa masih naik ke surga. Sekarang giliran Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, ini kelabakan. Kelabakan. Yesus datang sebagai hakim, Katolik semuanya dilemparkan ke neraka. Itu dalilnya, jelas itu dalilnya. Gimana? Itu dalilnya. Matius 7, 22, 23. Mau buka kok Al-Quran bodok itu. Saya tidak pernah mengatakan kitabmu bodok. Iya. Kau bilang satunya Tuhan. Kayak begitu kok sering banyak videonya. Wah, Tuhanmu nete. Ada dalilnya. Kan saya baru bilang itu boleh ya?
Kalau kamu mau silakan. Ya, karena saya tidak pegang Quran, saya menghargai. Lalu Berat sekali gampang. lalu buat apa kamu ngomong begitu kalau tidak di Quranmu? Saya tinggal beli di, saya tinggal ambil di Apa tujuanmu? apa Apa MTF. tujuanmu? Apa tujuannya begitu? Apa tujuannya? Supaya aku belajar yang baik. Iya. Kamu ngerti bahasa Indonesia? Masalah generasi. Ini temanya menguntungkan kau ini. Tapi karena kau bukan pengikut Yesus, kau emosi gitu. Ide lalenya tante. Aduh parah ini. Ini logistik. Belum jadi. Coba mama ya agak dasar ke sini. Ngomong apa? Takut kau daeng kah atau apakah endrekan kah? Merasa takut. Iya. Masalah generasi. Ide lalina tanta. Jadi kata Yesus di dalam Matius 7:22-23. Kamu sudah kemana lagi, Matius? Berapa? Iya, Katolik itu nanti akan diusir. Matius 7, anak murid. Baca 22-23. Sekarang saya jadi gurumu kan? Kamu guru. Kalau aja nggak lulus kamu mau jadi guru. Saya ajarin kamu. Mana sih? Udah, Matius kamu. ini Baca murid. ayat 22-23 muridku yang cantik, silakan. cantik bodoh kamu, saya laki-laki. Serius ini? Hei, serius kau laki-laki? 22 sampai Pura-pura kau nggak dengar. pada hari terakhir Oh iya, laki-laki beneran. banyak orang yang berturut kepada Ya, itu aja terus dari tadi. Hanya huruf besar. Huruf besar. Pokoknya besar. bernubuat Namamu. huruf besar Huruf besar lagi. dan mengejar dan mengusir setan demi namamu tidak tanda tanya. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal Anda, seru, enyahlah. Jadi wajar. Kalimu tante. Itu perikopnya tentang hal pengajaran yang sesat. Yang diusir siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Saya, Jadi yang diusir siapa? Marcelino Setti kalau dia mau usir. Usir kursinya dulu, makanya kamu. Padahal isi ulang. Asik. Lanjut. Tante. Ini bukan sanjung semua ini. Katanya Yang dipanggil, yang memanggil Yesus Tuhan, diusir kan? diusir kemana? Pelaku kejahatan diusir kemana? Siapa pelaku kejahatan? Itu kamu semua adalah pelaku kejahatan, kata Yesus. Siapa? Itu baca tadi kamu baca. Enyahlah daripadaku. Kamu belajar latar belakang penulisan ini tidak? Oh, mama latar belakang. Latar belakang. Kamu pernah bikin tesis? Yang dipanggil Yesus, yang memanggil Anda, panggilan Anda ke Dia Tuhan. Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Yes, Martona.
Pak, udah siap diusir? Oh, kalau mungkin ya saya nggak peduli. Gimana sih? Minta dik. Kamu punya- Saya bertanya, Ya, kan kamu udah tanya. siap diusir? Yesus hakim. Kamu udah siap diusir? diusir kemana? Ke neraka lah. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus siapa? Yesusmu yang kau sembah itu katamu. Yesus Kristus. Iya katamu gitu. Yang mati, yang lahir di palungan. Katamu begitu. Lahir di palungan. Yang Itu Isa. kamu mau cari yang mana lagi? Matius 7 itu Yesus. Adik. Masolang tante. Tante rusak celana dalamnya sobek. Kalau dia orang dong, jangan di, aduh kasih kita. Kona. Kau itu. Kau diusir sama Yesus, kau nggak sadar dalilnya. Sedih saya. Kau sedih, senyum. Gimana ceritanya? Senyum begitu. Itu bukan sedih. Itu namanya terharu. Mau ngejek. Kang ejek. Kamu gak layak untuk diejek. Gak cocok. Ini yang diejek malu. Udah. Tadi yang diusir ke neraka siapa? Terserah kamu mau siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan dong. Siapa itu? Kami yang memanggil Yesus Tuhan. Berarti kalian yang diusir. Udah selesai. Makanya buatlah. Oh, penting aja. Baru kamu bilang Yesus hakim yang adil bagi kamu masuk surga. Isa Al-Masih yang menyelamatkan kamu. Udah selesai dalil. Yang istrinya Dulu. banyak. Sabar dulu. Anda menjadikan Yesus datang sebagai hakim. Iya toh? Iya kan? Nah, dia mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Nah, saya mengenal dia sebagai utusan. Anda mengenalnya sebagai Tuhan. Yang diusir Anda. Jangan berpura-pura Jauh bos. sedikit, Papua. Papua kali berani. Untuk apa Jauh. pesan? Untuk Apa apa? tahu kan? Diundang ke masjid yang di kota Jayapura untuk sebagai pembawa khotbah atau apakah? Kalau kau Sering saya ke sana. gimana? Di Di mana? Timika sudah pernah saya di sana Apa? khotbah. Tanggal berapa? Bulan berapa? 2016. Boarding pass Lion Airmu tuh. 2016. Ini ada undangan saya lagi. Oh, 2016. Gubernur. Itu tahun berapa? Gubernur undang saya juga ini. Gubernur siapa namanya? Gubernur siapa yang sekarang Handis Lebes. Dia undang Handis saya untuk. Iya, kami mengenalnya Handis. Kami mengenalnya orang Makassar mengenalnya dengan panggilan itu. Bagaimana? Namanya panggilan akrab. Bodoh. Kalau Siapa? kau Kok bilang gubernurmu bodoh? Ada aja kau ini. Ya, kau panggil gubernur siapa? Itu gubernur mana? Papua atau Papua Barat atau Papua? Enggak usah kau tahu. Kenapa? Apa urusanmu? Baik kali ceritamu, tante. Aduh, tante Mars. Udah ya. Ya. Halo. Paham? Apanya yang paham? Saya bilang kamu belajar sedikit beriman Belajar. dengan Tuhanmu yang kamu sembah itu. Ya, justru karena saya belajar dengan ajaran agamaku dan beriman kepada Tuhanku, makanya saya ingin menyelamatkan kamu. Aku ingin menyelamatkan kamu, kawan. Aku Biar- siapa? Rumah. Wow. Aku ini juru selamatmu. Dan saya Senin Kamis mau selamatkan saya. Aku yang akan menyelamatkan kamu. Kau sudah terlalu jauh tersesat. Serius. Kau Kalau menuhankan utusan Tuhan. di Papua atau di Papua mana saya temui kamu.
Melalui ini aja, di sini aja. yang kau bilang ke gubernur kota itu yang panggil kau ke Papua, kau datang. Kalau kau bisa sampai Papua, saya akui. Kenapa bisa? Kalau nggak bisa, Bisa apa? ya Kenapa? Ustaz, bisa mau turun ke celana kok. Ngancam aku. Mengancam bro, sama lihat kamu punya gentle tuh. Kalau kamu berani, kalau kamu laki-laki. Apa yang saya takutkan? Apa yang saya takutkan? Apa yang saya takutkan? Ini pada dirimu sendiri, kamu tanya jawab sendiri toh. Enggak, aku takut sama siapapun. Kecuali Oh, iya? sama Tuhanku. Oh iya. Apa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci lagi Muhammad Maha siapa? Tinggi. Muhammad siapa? Muhammad siapa? Nabiku. Nabi yang banyak istri dan itu baru Mm-mm. ini sodomi, baru kalau kalian sholat itu apa? Kalau mau jadi Islam bagaimana? Bacanya apa? Bagaimana tuh? Kalau bahas Islam hujatannya hebat, ditanya agamanya mencret. Bukan hujat. Waduh, bekalmu cuma menghujat, ditanya agamamu kau mencret tante. Aduh, gimana ini? Datang ke rumah saya, dong tahu semua sepu rumah. Lihat aja tentang agamanya mencret. Ternyata penghujat. Mama, kau laki-laki apa perempuan? Laki-laki kenapa? Kenapa kayak perempuan? Kenapa yang kayak perempuan? Itu cara membicara yang kayak mulai begitu. Makanya jangan nyusang. Kalau nyusang minum udah punya bodoh. Kok kenapa kayak gitu? Laki-laki apa perempuan yang tegas, yang tegas? Hah? Laki-laki kenapa? Aku teringat dengan cerita kawanku. Ada jalan dia kan jam-jam gini kan dekat rumah tantenya itu kan. Udah dekat, anjingnya sudah dekat sekitar 20 meter. Apa-apanya? Dia bilang gini, "Tante ancinta. Tante ancinta, tante." Begitu anjing sudah dekat sekali, sudah 10 meter kan, suaranya semakin besar. "Tante ancinta. Cinta." Begitu 5 meter anjingnya sudah mau apa dia bilang, "Tante anjing, tante. Saya laki-laki kenapa? Saya laki-laki kenapa?" Kamu siapa? Itu kembali lagi ke settingan awal. Kamu siapa? Kau laki-laki apa laki-laki kah? Kadang kau mau Papua lagi saja. Ini yang mau ancam-ancam saya. Kau mau tarik konde dengan saya? Oh iya. Kau mau tarik konde? Apa? Ya kembali kepada tema. Itu sudah 1109. Terus tangkap orang-orang. Gak usah aku takut. Gak usah. Kembali ke tema aja. Kembali ke tema aja. Kembali ke tema. Kembali ke tema kan saya di sini kan tanda tanya. Ini kan tanda tanya. Makanya Iya. saya tanya. Karena saya istilahnya tanda kutip lah saya belum mengerti gitu loh. Ya gitu dong dari tadi. Coba Ya, kau kutip. ngomong dari tadi merendah begitu. Saya sebagai pakar Bible dengan sabar akan membimbing. Kau terlalu sombong. Alkitab. Saya Bible. Saya paham Bible. Alkitab itu nama yang salah untuk Biblemu. Itu nggak cocok. Masa? Cocoknya Al-Kutub. Kamu suruh apa? Presidenmu suruh hapus Alkitab atau jangan edarkan Alkitab gitu. Apa saya harus yang menyuruhnya? Saya kan diuntungkan. Dengan Anda menggunakan kata Alkitab berarti Anda membenarkan Al-Quran. Karena kata Alkitab itu asalnya dari Al-Quran, tidak ada di Bible. Buku yang saya bisa buang kiri kanan saya duduki bisa tuh. Kalau kitabmu, Terserah nggak bisa. aku mau bakar juga. Kami bukan penghujat seperti kamu. Tidak apa-apa, aku mau bakar, itu mau bilang terserah aku. Oh enggak. Kami menghargai itu kitab sucinya saudara kami Kristen. Tidak seperti kau. Kitab suci. Ya kan kau anggap kau suci itu kan. Orang Kristen menganggapnya kitab suci.
Iya, Katolik mengaku kitab suci juga kok. Ya makanya, Katolik itu apa sih Katolik? Bisa bedanya Kristen dan Katolik? Katolik itu apa sih Katolik? Itu agama apa itu? Dari mana agama Katolik? Kamu nggak pernah punya tetangga yang kamu lihat KTP-nya ada. Iya, Katolik itu apa? Maksudku Katolik itu ajaran Yesus kah? Ya iyalah. Nah, di mana Yesus pernah menyebut? Di mana Yesus? Di mana Yesus pernah menyebut kata Katolik? Ya, kamu banyak tanya. Tante. Tidak ada Yesus pernah mengenal Katolik itu, nggak ada. Udah sana sholat subuh sana atau sholat. Aduh, Tante Markona ini. Nanti kalau berkurban saya sumbang B2 ya. Aduh, sakit Tante. Apa? Kamu kan? Saya sumbang B2 buat kamu semua di masjidmu di situ. Kalau Natalan boleh nggak saya sumbang sempak untuk yang di atas? Sempak yang di atas mana? Yang nggak pernah ganti sempak sudah 2000 tahun. Yang kau sembah itu nggak pernah ganti 2 tahun. 2000 tahun dia nggak pernah ganti sempaknya. Sebut kalau kamu. Yang kau sembah siapa namanya? Siapa? Sebut toh kamu sudah tulis di sini. Yesus lah yang kau bilang Yesus Kristus. Nanti aku sumbang kalau kau mau warna pink, warna ungu, coklat, hijau. Apa? Orang mau disumbangkan babi, kau sudah tahu Islam? Gila memang kau. Islam, saya bisa makan babi. Udah. Kau mau rekus apa? Warna apa untuk itu? Biar aku belikan sempak. Islam tidak bisa makan. Sore ini tante. Kembali ke tema dulu. Kembali ke tema. Tanya apa lagi yang kau mau tanyakan selain Yesus hakim? Yesus sebagai hakim, apakah menjadikan Katolik sebagai salah satu kisi hakimannya? Itu saja. Tidak ada sebagai hakim. Kamu tahu perbedaan bahasa Indonesianya tidak? Yesus sebagai hakim yang adil, apakah dalam kisi penghakimannya itu termasuk Katolik? Sudah, temamu sudah basi itu. Ganti yang lebih biar kau populer. Jawab dulu dong. Katolik juga bagian daripada penghakiman Yesus? Ada nggak Yesus mengajarkan Katolik? Ada nggak Yesus pernah menyebut kata Katolik itu? Ini mau bertanya atau mau menguji orang? Kamu dosen penguji? Lebih. Saya profesor aja kuuji. Profesor kuuji, apalagi kalau kayak kau ini. Pantasan bodoh. Jawab aja. Apakah Yesus mengajarkan tentang materi Katolik? Temamu kan Yesus hakim adil. Ya, supaya anda tahu bahwa Yesus akan datang menjadi hakim. Penghakimannya itu apa saja? Apakah berkaitan dengan kisi-kisi apa yang ada dalam gereja Katolik atau tidak? Kisi apa? Contoh, sebutkan 3 saja kisi-kisinya. Contoh, apakah Yesus mengajarkan kemudian menganggap ibunya sebagai ibu Tuhan? 2. 1 aja dulu. Jawabanmu? Dia ibu Tuhan kami, dia yang melahirkan. Bukan saya tanya kau, Yesusnya. Apakah dia mengajarkan bahwa Maria itu ibu Tuhan? Kamu mati dulu baru kamu ketemu Yesus, kamu diadili. Apakah puji Tuhan kalau kamu masuk surga, kamu bisa ketemu Yesus. Tapi kalau kamu masuk neraka, kasihan sekali. Kau masuk surga nggak kau sebagai Katolik? Saya berpengharapan. Saya harapan kosong. Berpengharapan dan Harapan kosong karena Yesus tidak mengenal agamamu. Yesus tidak mengenal Katolik. Dia kenal Islam. Yesus tidak mengenal Katolik. Yesus mengenal Islam. Tuhan Yesus kenal Islam. Oh, jelas dong.
Contohnya ada yang tertulis dia. Matius, ya Lukas 24. Kamu punya Lukas bukan 20. kitab. Lukas Kamu baca 24 nomor 36. Apa kata Yesus? Baca Al-Quran. Shalom alaikum. Islam untuk kalian semua. Coba, gila Yesus menyebut Islam untuk kalian semua. Keren. Shalom. Lalu kenapa kamu nggak demo? Waktu Isa Al-Masih naik ke surga diganti dengan Yesus Kristus naik ke surga. Mantap kali kan Yesus menyebut Islam. Ada nggak Katolik alaihim? Nggak ada Katolik alaihim, nggak ada. Yang ada Shalom. Shalom itu salam itu Islam. Keren kan? Yesus mengatakan di Lukas 24:36, Islam untuk kalian semua. Wah, keren. Jadi merinding kukuku membaca dalil itu. Merinding kukuku mendengarkan dalil itu, kubacakan sendiri. Lukas 24 nomor 36. Shalom alaikum salam. Assalamu alaikum. Alaikumussalam. Katolik ada nggak disebut Yesus? Ada nggak Yesus menyebut Katolik? Ada nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak begitu. Kau pelintir ajaran Yesus. Kau melintir ajaran Yesus itu. Dasar beti. Gak boleh kau pelintir, itu ajaran Yesus. Shalom alaikum. Jawabannya? Alaikum salam. Islam disebut Yesus di situ. Keren. Ada Yesus menyebut Katolik? Ada? Ada lucu tuh, ada sekolah Kristen dan ada Yesus menyebut Katolik? Ya. Ada? Kami dari Hey. Yesus itu juru shalom, juru Islam. Ada Yesus disebut juru Katolik? Tuhan Yesus. Kasihan. Klaim sepihak. Yesus menyebut Islam, tidak menyebut Katolik. Malah kemudian ngais-ngais. Jujur aja lah. Aduh, kasihan sekali nih sahabat Dizikran. Sudah tuh lumayan koinmu tuh. Tukar ya untuk beli nasi kuning besok pagi kamu makan. Kasihan. Kau pakai baju aja tidak. Itu beli baju susah. Mau baju apa yang kamu punya? Baju ini. Nggak ada bajunya dia. 300 dulu aku di toko banyak jualan gitu. 300 juga itu. 300. Itu pembagian dari rakyat. Itu uang rakyat itu, uang rakyat itu, uang rakyat. Kalau berani, kasihan deh lah. Ketahuan, kau anggota keluarga. Kau nggak malu kau dibayar sama rakyat, dibayar sama gue nih gajimu, gue yang bayar gaji lo. Nggak malu kau? Bilang kau. Anggota apa maksudmu? Sebut yang jelas. Malu. Nggak malu dia pamer dirinya. Saya anggota begitu, kok bisa lolos? Masalah generasi. Aduh, hormat komandan, lapor, pasukan lapar, kok bisa lolos? Anggotanya Sambo ini, aduh, anggotanya Sambo ini, lapor komandan, pasukan lapar. Kenapa maju? Di belakang banyak semut. Aduh, masalah generasi. Kacau. Atau kok masih honor? Masih honor ya? Di kantor gubernur, di kantor bupati,
Biar ku tempel gubernurmu, biar ku diangkat pegawai. Hah? Untung kau bukan di Makassar. Kalau kau di Makassar, kau akan dikader sama ini orangnya. Ini yang kader. Kalau Satpol PP ini yang kader. Aduh, aku pikir kok bisa begitu kau? Dari mana kau masuk daftar jadi Satpolka atau apakah? Siapa yang mau loloskan kau? Bagaimana caramu gerak jalan itu kau? Hadap kiri, gerak. Kau malah ke kanan kau, Betty. Kau masuk komal-komal Islam, komal-komal agama. Kau ini pelatih. Untung saya bukan di situ, untuk kau bukan di sini. Aduh. Kau itu pantasan aja kau ditanya tentang hakim adil, kau lari kemana-mana. Pantasan aja kau sombong. Ternyata kau punya baju kaos. Wih, Dede. Jadinya kau itu komandan. Kamu tahu bedanya sombong dengan bangga itu? Komandan. Iya, komandan. Benar-benar lah kau ini. Di ompong ya, makanya pakai masker. Takut kamu jatuh cinta nanti. Kan gak lucu toh kau jatuh cinta pas-pas lagi PBB begini. Ih, Bang Suma lewat, tunggu dulu komandan. Kan enak kalau kau begitu. Kan gak lucu toh. Kau lagi disuruh upacara hormat bendera. Bang Suma lewat. Oh, leleh. Makanya aku bilang, kembali ke tema. Diskusi agamamu tuh begini. Kembali ke tema. Kau naik komal ndak pakai baju. Aku bilang kau naik komal. Kau punya adab. Katanya kau anak-anak Yesus. Kau naik komal kau ndak pakai baju. Kau tunjukkan baju kesatuanmu. Kena bully lah kau. Baju kesatuan. Tadi itu baju pramuka. Baju pramuka. Coba sekali lagi kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Adik, kalau kamu belum ikut sampai jambore atau langsung. Coba kau tunjukkan lagi biar ku hubungi komandanmu sekarang. Satpol PP kau, polisi kau, TNI kau, ku hubungi komandanmu sekarang. Kau di kesatuan mana? Siapa namanya? Coba bajumu dulu. Bajumu yang tadi. Makanya. Kau belum tahu kau ngomong sama siapa. Dasar Betty Lapea. Marcelia. Rantang popo nasi. Rantang popo mingkundong diobela pola dan kaki. Naketi asu bolong. Pantasan dia. Dari tadi kau bilang saya goblok. Tolol. Dari tadi tuh. Bahasamu tuh dari tadi. Karena aku orang yang goblok dan tolol memang. Itu. Gitu. Karena Dari tadi kau ngomong kayak gitu. Menghina aja terus kau. Menghina. menghina kok. Bahas nabiku banyak kawin istri apa segala. Kau tuduh nabiku tadi sodomi juga. Kau ini. Kau dari kesatuan mana? Sebut. Saya bukan kesatuan. Saya Marcelino Setti. Itu mereka lagi ketik tuh sudah 4.000 itu loh. Coba lihat bajumu tadi. Ngapain? Udah. Hari ini juga, jam ini juga teleponmu bunyi, berdering, ku jamin. Mana kesatuan? Aktif ini 24 jam. Ya, enggak, buka aja gini. Gini aja bajumu. Main. Enggak hitungan 10 menit, telepon berdering. Tidak usah 10 menit, 1 detik saya terima. Ya, saya tahu kesatuanmu dulu. Ibu. Kau dari kesatuan apa? Ngapain kesatuan? Kesatuan apa? Itu Kesatuan bajumu tadi aku mau tengok. Ih, ngapain? Tadi kau ancam-ancam aku. Sekarang aku cuma lihat baju begini kau takut. Kau datang ke Papua. Kalau kau berani. Sekarang kau tunjukkan bajumu. Saya jamin jangan sebut nama aku Bang Suma kalau kau tidak bunyi dari teleponmu. Silakan bajumu. Pas kasih lihat sama aku. Kasih ini. 10 menit.
Turunin Segini punya baju. masker itu 7 tahun juga sudah. Isi tunjuk bajumu begini, 10 menit paling lama, bunyi teleponmu. Coba. Aku akan tanya komandanmu, ini kenapa bisa lolos ini? Hah? Orang dari mana ini? Orang Indonesia. Siapa yang kader dia ini? Siapa yang lagi? Orang Indonesia. Dari Kamu tadi nggak baca? menghina, Sudah 5.000 ketikan itu loh. Sudah 5.000. mengancam. Dari tadi ngancam. Sini kau ke Papua, kata dia. Oya Tengah, Muara Kami, Jayapura. Yang mau datang tutup hidung, tutup telinga semua, atau mata saja yang kelihatan datang. Kenapa? Hei, saya ingatkan samamu ya. Lain Ya, kali ya. kalau kau naik-naik kayak gini, jangan kau kasih tampil-tampil buku baju-baju begitu. Nanti kau nggak sadar tiba-tiba keluar SK kalau kau ini sudah pegawai tetap. Tiba-tiba kau ditempatkan di India Utara. Yes. Makan dari koinnya. Ya. Sakit hatimu kan? Sakit hatimu, koin lagi kau bahas kan? Hatimu kan? Banyak kali ceritamu. Kau hinalah itu, kau hinalah nabiku, kau hinalah Al-Quran. Tadi kau menginjak lagi kau bilang. Masih mending hina nabimu kalau kamu hina Tuhanku. Di mana saya menghina Tuhanmu? Coba. Kasih bukti. Kasih bukti. Tidak. Nanti feed ini kan media sosial ini Kasih terekam. bukti. Tadi kau bilang Idul Fitri kau mau kirim babi kan? Makanya aku bilang ku belikan celana dalam Tuhanmu. Yang Idul Fitri atau Idul Adha? Atau Idul Adha kau bilang tadi kan? Kau menghina terus kau tidak sadar itu. Ya kan? Bisa kurban apa? Kau tidak sadar itu kau menghina terus dari tadi. Kau Iya, diajak kamu- diskusi. Mas saya mau bertanya. Kau semua diajak diskusi. sudah ada buku video ini. Kau mau Ada lapor ada video tema tersebut. di sini. Tuh. Tapi kau itu Sudah. Kau masih mau lanjut tidak ini? Atau kau mau jago-jagoan nih? Bukan jago-jagoan. Oh dari tadi kau ngancam kok. Bilang Yesus Datang ke dipanggil. Papua katanya. Tanya dua. Terus saya tanya, tujuan hidupmu tuh masuk surga. Tujuannya. Tuhan Yesus ya. Berserah pada dia ya. Berpengharapan pada dia ya. Oke? Supaya kamu masuk surga. Oke? Kau sendiri masuk surga nggak menurut Yesus? Ih, Mana dalilnya? dalil atau ayat atau apa? Kamu mau Iya mana? Tunjukkan isi Bibelmu. Itu apa? Isi Bibelmu bahwa Katolik masuk surga mana? Isi Bibelmu bahwa Yesus berkata Katolik masuk surga mana? Tunjukkan. Sedikit saja kulitnya saya sudah sok-sokan mau makan dagingnya. Masih mau di sini? Boleh kalau kamu turun, nggak apa-apa. Saya gak akan turunkan. Orang jago. Kok kalau orang jago juga tunjukkan Saya biasa. Mana saya jago? Saya cuma orang biasa. Oh, orang biasa. Mereka sedikit. Memang kamu rendahan. Itu kan? Oke, itu alamat saya itu sudah diketik 6.740. Saya cuma Itu alamat saya itu. kalau kau Satpol PP Nomornya sudah saya bisa ketik juga. terangkat, saya bisa hubungi pimpinanmu. Apa? Ya kalau kau bisa kesatuan mana kau? Siapa? Satpol PP. Oh, Satpol PP. Bukan saya. Kasihan. Kamu salah. Ya sudah makanya aku bilang tunjukkan lagi. Ngapain? Tadi kau jagoan. Tapi saya barusan lihat dua pribadi dalam tubuhmu ini. Kau dari dua pribadi sebutkan dia tuh. Dua pribadi. Dua pribadi apa? Sebutkan. Pantasan kau sakti Sebutkan dua pribadi. Sebutkan. karena kau berkepribadian ganda makanya kau Nah, jagoan kau. Kan begitu. Coba sebutkan.
Emosi dia. Mana main jauh dikit ya. Oke. Main jauh. Emosi dia teman-teman. Kalau kau berani. Kenapa jadi berani? Yang berani itu kamu. Kau yang berani tadi. Kau ngancam saya. Kau datang ke Papua kalau kau berani katamu. Asli ada besi yang KW. Kayaknya kamu besi KW. Ya, kasihan. Aduh. Biarkanlah saya jadi besi. Orang yang sebelumnya tadi tuh. Daripada kau laki-laki KW. Jujur. Laki-laki KW kau itu. Lanjut. Iya kan? Lanjut. Iyalah. Jujur aja. Tulang lunak kau itu. Tapi kau berupaya dalam hidupmu sehari-hari menghilangkan itu, tapi nggak bisa. Tetap aja ketakuan. Oh, mama Ya sudah ya. Saya pamit sudah Ya, jam. hati-hati, ya. Jangan sampai keseleo. Betul. Aduh. Yang ikhlas kok. Ya udah sudah turun lah kalau mau turun. Oh, Ci. Sesama jangan saling salib. Sudah dikepikir ya. Ternyata Moratami Jayapura 8.000, bayangkan. Udah katanya mau pamit. Terima kasih ya Bang. Semoga masuk surga. Amin. Baik-baik lagi kau. Kenapa kau baik-baik? Sopan kau, Dek. Masalah gila Betty. Aduh, tanggung jawab netizen, tanggung jawab. Kalian membuat dia serba salah. Kodong. Kasihan juga anaknya orang.